Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Tecno Watch GT. Dibanderol di harga kurang dari 1 juta ya. Saya beli di 999.000. Ekspektasi saya cukup tinggi ke Watch GT dari Tecno ini ya, karena kita tahu Tecno itu dari Trans Holding juga, kayak Itel dan juga Infinix. Itel di harga di bawah 500 saja udah cakep, apalagi ini yang udah hampir 1 juta. Tapi ternyata tidak seperti itu. Apa aja yang saya temukan setelah menggunakan smartwatch ini 1 hari dan udah saya tes olahraga juga. Oke, langsung aja kita bahas Tecno Watch GT. Untuk urusan desain, Tecno Watch GT ini paduan dari smartwatch premium dan juga gahar. Materialnya cakep, build quality-nya juga kerasa solid banget. Kemudian bagian bezelnya ini saya suka. Dialnya ini timbul yang nambah kesan premium. Ada branding JT juga di situ dan sentuhan-sentuhan ala karbon. Ya, secara overall desainnya ini gagah dan juga premium, tapi ukurannya yang kegedean untuk pergelangan tangan saya. Tampilan belakangnya seperti ini, ada tuh pin pogo magnetik untuk charging, kemudian branding Tecno, sensor-sensor dan juga LED. Tonjolan sensornya di sini tipis banget, tapi memang body dari smartwatchnya yang cukup bulky. Jangan aneh ya, karena smartwatch ini baterainya awet banget. Dalam sehari smartwatch ini bertahan di 83%. Itu untuk penggunaan always on display dan juga heart rate sensornya saya aktifkan all day. Begitu juga dengan stress level dan juga saya bawa tidur. Instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Yang saya sayangkan ya, karena smartwatch ini modelan bulky, gede, tapi strapnya kerasa kurus meskipun 22 mm. Coba kalau dikasih sayap ya, bagian atasnya yang nyambung ke bagian lag, kemudian makin kecil ke sini jadi 22, itu bakal lebih cocok sih menurut saya. But untuk material strapnya ini cakep banget. Salah satu yang paling bagus ya untuk material strap di kelas harga segini. Bahkan untuk beberapa smartwatch di atas 1 juta pun ya, ini lebih bagus sih. Untuk penyangganya di sini ada dua tanpa sistem lock, dan untuk bakalnya dia pakai metal, gede banget ya bakalnya, dan ada branding Tecno juga. Kelengkapan tombol, smartwatch ini dibekali dua tombol di sisi kanan. Atas ini untuk masuk menu dan juga back to home, sekaligus crown aktif untuk scrolling. Crownnya ngelos gitu tapi agak kurang nyaman, yang nanti bakal saya bahas di bagian user interface. Kemudian tombol bawah tentu ini shortcut untuk ke olahraga. Jadi olahraga yang didukung di smartwatch ini udah multiple, banyak banget, dan built-in GPS juga. Lock GPS-nya nggak bisa dibilang cepet sih, tapi udah cukup lah. Di sini ada pengaturan goal, kemudian reminder dan juga speed. Jadi nggak ada mode interval. UI ketika kamu olahraga lari seperti ini, ada real time, kemudian durasi latihan, pace, distance, kemudian heart rate. Geser lagi ke bawah, di sini ada step, cadence, kalori yang terbakar, kemudian ini heart rate zone, dan ada langsung ya poin untuk aerobik dan anaerobik. Terakhir ada split pace, kemudian split distance. Di smartwatch ini ada asisten gitu ya, kalau GPS-nya lemah dia bakal ngasih tahu pakai suara, kemudian pas kamu masuk juga ada hitungan, pas beres juga ada asisten. Untuk dimensi dialnya di sini 49 mm. Yang bikin kerasa gede banget karena lag to lagnya nih mencapai hampir 60 mm. Ketebalan di 14 mm dan lihat bobotnya 88 gram. Oke, ini dia Tecno Watch GT di pergelangan tangan saya 15 cm. Kegedean banget. Yang bikin tambah gede tuh ya lagnya ini ya, ngajegang lah kata orang Sunda mah. Biasanya kan agak sedikit ke bawah, ini dia ke samping banget, jadi tambah gede. Nah, dari tadi kan udah kelihatan di sini ada always on display, audionya udah bisa mengikuti watch face yang sedang dipakai. Tapi sayangnya untuk AOD di smartwatch ini gak bisa rise to wake. Jadi kalau pakai AOD ya otomatis tetap di tampilan AOD-nya. Untuk performa rise to wake-nya sendiri sebenarnya bagus-bagus aja. Yap, diputer gini dia langsung mati ya. Nice. Aplikasi penyandingan ini juga jadi salah satu kurang worth-nya smartwatch ini. Dia menggunakan My Health, udah tersedia di App Store dan juga Play Store, tapi dia belum bisa sharing data. Ya, kamu cek di sini gak ada Strava, gak ada juga Google Fit, dan training datanya juga sangat sederhana.
Ya, ada animasi kayak gitu. Tapi kamu share di sini cuma kayak gini aja dan juga custom. Kemudian nggak ada data lain selain yang ada di sini. Durasi, kalori, detak jantung rata-rata, detak jantung tertinggi, dan juga pace. Kamu nggak bisa cek grafik gitu ya, seperti data-data biasanya. Ya memang cuma kayak gini aja. Ini sangat disayangkan pemilihan aplikasinya yang ya terbatas. Untuk watch face di sini udah tersedia banyak dan semuanya gratis dan bisa buat watch face pakai AI. Kemudian untuk display Tecno Watch GT ini menggunakan panel display AMOLED di ukuran layar 1,78 inci. Resolusinya cukup tinggi ya untuk ukuran layar segini, 466 x 466 pixel. Kecerahannya juga cakep, untuk penggunaan outdoor ini masih terlihat sangat jelas. Tapi yang disayangkan seperti yang udah saya singgung itu di bagian user interface dan juga user experience. Kita mulai tarik dari atas ya, seperti biasa untuk masuk ke quick setting. Di sini ada 2 layer dan nggak bisa kita edit. Untuk notifikasi di sini ada titik merah dan belum bisa balas WhatsApp tentunya, tapi udah bisa balas pesan biasa ya, SMS. Karakter yang ditampilkan cukup banyak dan kalau udah lumayan rame agak sedikit kerasa berat. Dan yang tadi saya singgung di awal ya, yaitu crown. Crownnya ini cukup dalam kalau kita mau pindah dari satu menu ke menu lain. Tuh, kayak gitulah. Dan ada juga yang kerasa berat seperti kalau saya masuk ke menu stress level. Ini mau pindah ke bawah tuh agak susah. Padahal ini masih ada menu di bagian bawah, tuh kan. Dari tadi padahal saya scroll pakai tangan. Ini mau balik susah tuh. Udah saya puter-puter. Kayak gitu. Untuk tampilan widgetnya kayak gini, ada beberapa animasi terutama di bagian heart rate dan juga SPO2. Animasinya masih cakep ya. Tapi ya kadang suka nyendat kayak gitu. Remote musik di sini bekerja dengan baik ya. Saya coba ke Apple Music. Tapi ya gitu, di sini tidak ada informasi lagu yang sedang diputar. Remote kamera tentu menggunakan aplikasi My Health ya, bukan aplikasi kamera bawaan dari HP. Seperti yang kalian barusan lihat ya, di sini saya gak aktifkan timer. Kosong ya. Tapi di aplikasi My Health dia pakai timer. Sebelum ke fitur kesehatan, apakah dia ada ABC ya? Sayangnya cuma C-nya aja, AB-nya gak ada. Cuma ada kompas, altimeter barometernya absen. Performanya cukup bagus ya. Nah, untuk fitur kesehatan, di sini yang bisa aktif all day cuma heart rate monitoring dan juga stress level. Jadi untuk SPO2 sayangnya masih manual. Datanya juga minim banget ya yang bisa kita lihat di smartwatch-nya. Malahan lebih banyak data di stress level. Di sini mah cuma kayak gini aja. Oke, sekarang kita bandingkan dengan oximeter yang saya punya. Di sini dia baru menghitung ya. 112 tetap. Kenapa ini jauh sekali? Padahal pas pengecekan olahraga di bawah lari itu cukup berimbang ya dengan Heliostrap. Kayaknya jangan pakai ini deh. Nah, ini lebih akurat kalau di sini. 91 ya. 95. 96 naik. Di sini masih aja diam di 91. Naik 94, 92, 91 turun, 89, 90, 91 lagi. 88. Ya. Jangan pakai yang ada di widget. Sekarang SPO2, pengukur kadar oksigen dalam darah. Ini waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 menit. Oke, 98, di sini 96. Sleep datanya seperti ini, gak ada skor, gak ada apa, cuma ya hitungan tidurnya aja. Dari jam sekian, bangun jam sekian. Total tidurnya 6 jam 10 menit. Ini cukup akurat. Kita geser lagi ke bawah, di sini ada deep sleep, light sleep, dan juga awake. Sayang banget belum bisa baca REM. Di aplikasi juga laporannya minim, kayak gini aja. Oke, itu dia review saya untuk Tecno Watch GT.
Ya, saya bisa bilang smartwatch ini tuh ya ganteng dari luar doang ya, tapi dalamnya masih banyak PR. Ya, masih perlu dirombak biar sama-sama ganteng kayak bagian luarnya. Kalau kamu tertarik dengan smartwatch Tecno GT ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.